Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Lilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, yaitu Mas Dhani SBR. Wow, dan kisah favorit kita semua tentunya kisah warung kopi Bang Doni. Pasti seru pakai banget ya kalau udah warung kopi Bang Doni. Tapi sebelum kita masuk dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe ya, bisa diklik dulu tombol subscribe ya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu hadir setiap harinya, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya setiap harinya. Gak pakai berlama-lama lagi, yuk siapin deh kopinya, siapin cemilenya, siapin posisi terbaik. Kita langsung masuk ke dalam kisahnya. Mode horor misteri di warung kopi Bang Doni. Pagi menyingsing, membelah kegelapan malam, bak pedang menebas belukar, embun-embun pagi menari-nari di dedaunan bagai permata berlian yang terjatuh dari atas langit. Terdengar juga burung-burung berkicau merdu, ibarat paduan suara alam yang menyambut sang surya. Semerbak harum bunga menguar, seakan mengundang lebah-lebah untuk menari-nari di atasnya. Hati Doni pun ikut berbunga, bagi tanaman yang disirami oleh embun pagi, seakan semangatnya mulai berkobar siap untuk menyambut tantangan hari ini. Doni berasa seperti lembaran kertas kosong yang siap dituliskan kisah indah. Begitulah kiranya gambaran di hati Doni di pagi itu. Kini hidupnya sudah tenang karena musuh utamanya yang bernama Aki Dudung telah masuk penjara akibat perbuatan kriminal yang pernah dilakukannya. Apalagi Aki Dudung sekarang sudah tak punya kekuatan apa-apa karena semua ilmunya telah dimusnahkan oleh Bu Zubaidah. Namun kini Doni harus menerima kenyataan yang baru jika ibunya sekarang diketahui mempunyai kemampuan silat yang tidak main-main. Dari balik pintu, Doni melihat sosok ibunya yang sedang menjajakan dagangannya yang berupa nasi, uduk, dan gorengan lainnya. Dalam hati Doni, ia tidak menyangka jika ibunya ternyata merupakan seorang pendekar yang hebat. Tapi di tengah lamunannya, tiba-tiba saja Doni dikagetkan oleh adiknya, Bonis. "Woi, ngapain sih abang liatin mak kayak gitu?" "Nah, pasti abang ngebohong lagi nih ya," ucap Bonis. "Lu sinis, ngapain sih lu pagi-pagi?" "Ngagetin aja," saut Doni sewot. "Lah, abang tuh yang ngapain aja pagi-pagi udah mindik-mindik kayak gitu." Bonis, gua kasih tahu sama lu ya, mulai sekarang kalau ada apa-apa mengenai gua, lu laporan dulu sama abang lu ya. Jangan langsung ke emak aja. Pokoknya gua minta tolong banget sama lu, pinta Doni memelas. "Kenapa sih bang? Emang abang takut diomelin emak? Kan udah biasa abang diomelin sama emak," saut Bonis polos. "Bukannya begitu Bonis, sekarang tuh beda. Pokoknya mulai sekarang abang kagak mau lagi diomelin mak," timpal Doni ketakutan. Rupanya Bonis belum mengetahui jika ibunya memiliki kemampuan khusus. Di siang harinya, sehabis sholat zuhur, Doni sudah berada di warungnya. Hari itu, Doni ingin memberikan para pegawainya berupa uang tunai hasil dari hadiah yang Doni dapatkan saat dia menghadiri acara gathering undangan dari perusahaan minuman kemasan. Perlu diketahui, jika 2 hari sebelumnya Doni diundang oleh Butia untuk menghadiri acara yang diadakan oleh perusahaannya, karena warung kopi milik Bang Doni merupakan mitra dari perusahaan minuman kemasan tempat Butia bekerja. Dalam acara itu, Doni mendapatkan hadiah berupa AC dan juga logam mulia seberat 10 gram. Hadiah itu pun tak Doni gunakan sendiri, melainkan dia bagikan secara merata kepada para pegawainya senilai hadiah yang sudah Doni terima. "Lili, Jumri, sini, panggil Doni." "Ya bang," jawab Lili dan Jumri. "Nih,
ada rezeki bakal lu pada. Kemarin warung kita dapat hadiah. Nah, ini bakal lu ya, Li, sama Jumri ya, ucap Doni taplak. Keduanya pun merasa senang karena tak menyangka akan diberikan amplop yang berisi uang tunai. Setelahnya, tak lupa Doni dan Jumri mengucapkan terima kasih kepada Doni. Tak sampai di situ, Doni juga memberikan amplop kepada Sindu, Gembul, dan juga Rizal. Kelima pegawainya itu mendapatkan jumlah uang tunai yang sama dari Doni. Di malam harinya, Doni mendatangi rumah kekasihnya Nani. Malam itu, Doni membawa oleh-oleh yang ia bawa dari Pantai Anyer. Duh, pakai repot-repot banget sih bang, ucap Nani merasa tak enak. Repot apaan sih Nan, cuma begini doangan, sahut Doni. Doni terlihat membawa ikan asin dan juga emping, oleh-oleh khas yang dibawanya dari Pantai Anyer, Banten. Saat itu, Doni menjelaskan jika urusannya dengan Aki Dudung telah selesai dan kini orang yang pernah menerornya itu telah masuk penjara. Tanya itu, Doni juga memberitahu Nani jika ibunya, Mak Zubaida, memiliki kemampuan silat yang cukup hebat. Iya Nan, Mak tuh bisa silat. Pantesan aja ya mak gua kalau mukul pakai sapu rasanya perih banget, panasnya kagak hilang-hilang, ungkap Doni mengadu kepada Nani. Nah, makanya abang itu jangan suka ngebohong sama emak. Sekarang kan baru tahu kalau ternyata emak juga jago silat, sahut Nani menanggapi kekasihnya. Iya Nan, kalau dulu abang takut kualat kalau sama emak. Nah, kalau sekarang abang takut beneran, abang takut ditotok, ucap Doni yang membuat Nani tertawa. Oh iya Nan, ini kemarin nih kan dari acara gathering di Anyer, abang dapat hadiah nih. Hadiahnya AC sama emas 10 gram. Nah, anak-anak di warung kan udah abang bagi-bagiin amplop nih ya. Ya, senilai hadiah yang abang dapat. Nah, sekarang ini bagian Nani nih. Nani kan juga yang ngurus warung. Jadi Nani kudu nerima ya. Jangan sampai ditolak. Ini mah rezeki, ungkap Doni. Sebenarnya Nani enggan untuk menerima pemberian itu, tapi karena dipaksa oleh Doni, Nani pun menerima juga amplop pemberian Doni. Oh iya, sama ini Nan, ini emasnya pan abang mau kasih ke emak nih. Tapi kata emak suruh abang yang pegang, bakal modal nikah katanya. Ya, berhubung nikahnya nanti kan sama Nani nih ya. Abang minta Nani yang megangin ya. Oh ya, pinta Doni lagi. Ya ampun bang, Nani nggak enak bang, apalagi disuruh pegang-pegang emas begini, sahut Nani merasa keberatan. Ya kagak ngapa-ngapa Nan, kan abang yang minta tolong. Soalnya abang paling kagak bisa nyimpen beginian. Dulu aja cincin abang yang black opal sering hilang, apalagi ini emas, ungkap Doni. Kemudian dengan terpaksa lagi, Nani pun harus menuruti permintaan Doni malam itu. Di tempat dan waktu yang berbeda, di sebuah desa yang terpencil, terdapat dua sahabat karib yang bernama Jajang dan Ucup. Keduanya memiliki impian yang sama, menjadi kaya raya. Hari demi hari, mereka bekerja keras di sawah, namun hasilnya selalu pas-pasan. Keinginan untuk hidup lebih berkecukupan terus menghantui pikiran mereka. Suatu hari, saat sedang berbincang-bincang di warung kopi, Jajang mendapatkan informasi tentang seorang dukun yang dapat membuat seseorang menjadi kaya. Cup, saya dengar ada dukun ampuh yang bisa bikin kita kaya, ungkap Jajang. Yang benar kamu Cup, kamu tahu dari mana emangnya? Tanya Ucup penasaran. Itu dari si Ujang Badik, kata dia di kampungnya ada yang berhasil. Saya juga dikasih alamatnya sama dia, sahut Jajang semangat. Mendapati itu, kedua sahabat tersebut pun sangat tertarik, dan tanpa berpikir panjang, Jajang dan Ucup memutuskan untuk menemui dukun tersebut. Tapi Jang, apa kamu ada uang? Ya kan kesana mah harus bawa uang tuh, tanya Ucup penasaran. Saya teh niatnya mau gadein motor si Abah. Waduh, kamu jangan nekat Jang, nanti kalau ketahuan Abah gimana? Kamu tenang aja Cup, itu mah urusan saya. Sekarang tugas kamu anterin aja saya ke sana ya, pinta Jajang pada sahabatnya. Keesokan harinya, dengan hati yang berdebar-debar, mereka tiba di rumah dukun yang berada di tengah hutan. Rumah itu terlihat angker dengan lampu remang-remang dan aroma dupa yang menyengat. Kemudian, dengan sedikit keraguan, Jajang pun mengetuk pintu rumah tersebut. Tok tok tok, tok tok tok.
Masuk, sahut suara dari dalam. Punten Ki, saya Jajang dan ini teman saya namanya Ucup. Ucap Jajang sedikit gemetar. Ada perlu apa datang ke sini? Tanya dukun itu kepada keduanya. Mendengar itu, Jajang dan Ucup nampak gugup bukan menjawab. Mereka malah saling bertatap-tatapan. Kok malah diem aja? Bentak sang dukun. Iya Ki, maaf. Anu Ki, kita teh kesini mau minta sesuatu sama Aki. Mau apa kamu? Kita mau kaya Ki. Mendengar itu, dukun tersebut langsung tertawa terbahak-bahak. Mau kaya aja kok malu-malu. Semua orang juga mau kaya, ucap lelaki tua yang berpenampilan cukup menyeramkan. Ya makanya itu Ki, kita mau datang ke sini mau minta tolong sama Aki. Apa Aki bisa bantu? Tanya Jajang berterus terang. Kalau cuma perkara itu mah gampang, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa Ki? Tanya Jajang penasaran. Dukun itu kemudian menjelaskan bahwa Jajang dan Ucup harus melakukan ritual tertentu. Ritual itu mengharuskan mereka menyerahkan sejumlah uang sebagai mahar dan bersedia melakukan apa saja yang diperintahkannya. Tanpa ragu, Jajang pun menyetujui syarat tersebut. Dia sangat yakin bahwa dengan pesugihan semua masalah mereka akan terselesaikan. Setelah menyerahkan nominal yang sudah diminta, ritual pun dimulai. Dukun itu mulai membakar kemenyan, membacakan mantra-mantra aneh, lalu meminta kepada Jajang dan Ucup untuk kembali datang 3 hari lagi. Kemudian Jajang serta Ucup berpamitan pada dukun tersebut. Di perjalanan, keduanya pun pulang dengan wajah optimis. Sebentar lagi mas saya bakal jadi orang kaya. Nanti motor kamu jual aja, ganti mobil. Jangan lupa, nanti utang-utang kamu saya yang lunasin, ucap Jajang dengan sombongnya. Siap Jang, pokoknya nanti kalau kesini lagi mah saya yang antar. Sip, timpal Ucup senang. 3 hari kemudian, waktu yang ditunggu-tunggu oleh Jajang pun tiba. Segeralah dia minta diantar oleh sahabatnya Ucup untuk mendatangi dukun itu lagi. Tak lama, keduanya pun tiba di depan kediaman dukun tersebut. Tak ingin membuang waktu lama, mereka berdua pun langsung masuk ke dalam rumah. Di dalam, nampak dukun itu rupanya sudah menunggu kedatangan dari Jajang dan Ucup. Tak ingin berbasa-basi, dukun itu langsung memperlihatkan 1 lembar mata uang pecahan 100.000 di tangannya. Gimana Ki? Tanya Jajang penasaran. Uang ini namanya uang balik. Setiap kamu pakai uang ini, maka uang ini bakalan balik lagi ke kamu. Tapi syaratnya, setiap kamu belikan sesuatu, harus ada kembaliannya minimal 2 lembar. Soalnya, uang ini bakalan muncul lagi di tengah-tengah uang kembalian itu, ungkap sang dukun tegas. Mendapati itu, Jajang sedikit kecewa. Rupanya, apa yang diberikan oleh sang dukun di luar ekspektasinya karena Jajang mengira jika ia akan langsung mendapat uang yang banyak. Oh, jadi saya teh harus belanjain duit ini dulu Ki? Tanya Jajang. Ya, nantinya kamu harus muter ke warung-warung, timpal dukun tersebut. Kemudian Jajang juga diingatkan jika uang balik tersebut ada masa kadaluarsanya, ya jangka waktunya hanya selama 1 tahun. Terus kalau masa berlakunya habis, saya harus gimana lagi Ki? Tanya Jajang penasaran. Ya kamu datang lagi ke sini ke Aki, nanti kamu ritual lagi, saut sang dukun. Akhirnya Jajang pun langsung menerima uang bertuah tersebut dari sang dukun dengan perasaan sedikit kecewa. Dan hal itu ia tumpahkan pada sahabatnya Ucup selama perjalanan pulang. Cup, gimana ini? Saya kira mah langsung bakalan dapat duit banyak, tapi ini mah kita harus usaha lagi, keluh Jajang. Ya udah tuh Jang, gak apa-apa, coba aja jalanin dulu. Terus gimana ini? Jadi nggak motor saya diganti sama mobil? Tanya Ucup. Boro-boro Cup, ini juga belum balik modal. Lagian kita belum tahu apa uang ini bisa berhasil balik lagi apa enggak. Sekarang kamu bantuin saya dulu buat ngebelanjain uang ini, pinta Jajang pada sahabatnya Ucup. Keesokan harinya, mereka berdua pun mulai melakukan aksinya. Cup, kita belanjain rokok aja uangnya. Cari rokok yang harganya murah, biar kembaliannya banyak, ungkap Jajang.
Kalau begitu mah kita belanjain aja rokok Tingwe, Jang. Kalau Tingwe mah kita ngejualnya susah tuh, Cup, saut Jajang. Akhirnya setelah perdebatan singkat, keduanya memutuskan untuk membelanjakan uang bertua tersebut pada sebuah rokok yang akan mudah mereka jual kembali. Rupanya apa yang dikatakan oleh dukun itu benar. Saat pertama kali mereka melakukan aksinya, uang pecahan 100.000 itu pun kembali berada di dalam dompet Ujang. Wah, benar, Cup, uangnya balik. Ayo kita buruan ke warung yang lain, ajak Jajang bersemangat. Seharian mereka berdua melakukan aksinya dan hasil yang didapat juga cukup lumayan. Selain uang recehan yang banyak, mereka pun kini juga mengantongi rokok yang hampir 1 tas penuh. Begitu juga di hari kedua, mereka mendapatkan hasil yang sama. Namun setelah 1 minggu mereka melakukan aksinya, Jajang dan Ucup menghadapi kendala di lapangan. Ya, rupanya Jajang dan Ucup telah dikenali oleh sebagian pemilik warung karena setiap kali mereka berdua belanja, pemilik warung pun merasa merugi. Cup, kayaknya kita kalau keliling di sini-sini aja mah kita bakalan susah. Tadi pas saya mau belanja, yang punya warung bilang, pakai uang kecil aja, kalau Jajang. Iya sama, saya juga begitu, Jang. Hari ini kita dapetnya sedikit. Ya terus gimana lagi ya tuh? Tanya Ucup. Nah begini aja, besok kita pindah aja. Kalau bisa yang agak jauh dari sini. Ajak Jajang disusul anggukan dari sahabatnya Ucup. Sementara di tempat dan waktu yang berbeda sore itu, Doni terlihat sedang bersantai di depan warungnya dengan ditemani segelas kopi hitam serta rokok Samsu yang mengepul dari mulutnya. Sambil memainkan handphone, tiba-tiba saja Doni disapa oleh seseorang yang lewat di depannya. Bibir dikulum kagak bisa ditimbang. Assalamualaikum abang. Salam orang itu pada Doni. Mendapati ada orang yang mengucapkan salam dengan pantun, Doni pun langsung menjawabnya. Waalaikumsalam bang. Ke tanah abang ketemu aman ini. Bang, saya boleh duduk di sini? Saut seorang pemuda di depan Doni yang cukup unik itu. Ya boleh, duduk dah. Wah, abang mantep amat ini kalau ngomong pakai pantun segala. Ya, ngomong-ngomong, nama abang siapa? Tanya Doni penasaran. Makan papaya dalamnya kelomang. Nama saya Gomang bang, saut pemuda itu yang ternyata bernama Gomang. Oh Gomang, emang kalau ngomong kudu pakai pantun begitu? Ke telaga jalannya terbang. Ya kaget juga sih bang, timpal Gomang yang masih saja memakai pantunnya. Terlihat Doni sangat senang sekali saat bertemu Gomang karena Doni tak pernah bertemu dengan orang yang unik seperti Gomang itu. Ketika Doni bertanya asal dari Gomang, diketahui jika Gomang merupakan seorang pengembara atau dengan kata lain Gomang tidak memiliki tempat tinggal yang tetap. Nah, terus Gomang tidur di mana? Tanya Doni penasaran. Saya mah tidurnya di mana aja bang. Ya kadang di masjid, kadang di taman, kadang di pom bensin. Ungkap Gomang tersenyum. Menyadari keadaan Gomang yang cukup prihatin, Doni pun langsung menawarinya makan dan minum. Ya udah, lu makan dulu ya. Saya yang beliin. Gomang tunggu di sini aja. Ucap Doni bersemangat. Besi meleleh kena air raksa. Boleh bang kalau dipaksa, saut Gomang sambil tersenyum. Tak lama kemudian, Doni pun kembali dari dalam warungnya dengan membawa kotak bungkusan berisikan nasi goreng serta sebotol le mineral dingin. Rupanya sudah sejak lama warung kopi Bang Doni terdapat menu nasi goreng. Di situ terlihat Gomang langsung melahap makanan pemberian Doni. Tayal, Doni pun merasa iba pada sosok pemuda yang berada di depannya itu. Ya, Doni memang mudah terenyuh serta tersentuh jika terdapat orang-orang yang membutuhkan bantuannya. Gomang, lu ngerokok kagak? Kalau ngerokok, tuh rokok Samsu gua, isep aja juga, ucap Doni. Jati Asih Pasar Tanah Abang. Terima kasih abang, saut Gomang sambil meraih sebatang rokok milik Bang Doni. Tak lama kemudian, Gomang pun pamit. Tak lupa ia mengucapkan terima kasih kepada Doni karena sudah berbaik hati padanya. Nah, Gomang mau kemana? Tanya Doni penasaran. Kemidi puter di Pasar Tanah Abang. Saya mau muter-muter dulu bang, saut Gomang. Ah ya udah, ntar sering-sering kemari ya, pinta Doni.
Seiring waktu berjalan, Gomang pun sering mampir ke warung kopi Bang Doni. Tayal, Doni selalu memberikannya makanan dan minuman. Walaupun ketika Doni tak ada di warungnya, Doni selalu menitipkan makanan pada para pegawainya untuk diberikan pada Gomang nantinya. Lama-kelamaan, Doni pun berniat untuk memberikan pekerjaan pada Gomang. Gomang, lu kerja aja sama gua, mau kagak? Tanya Doni. Bawa oleh-oleh isinya kelabang. Boleh bang, saut Gomang. Ya udah, ntar tugas lu bersih-bersih ya, sama parkirin mobil tamu. Tapi ingat, jangan lu pintain duit. Tapi kalau dikasih ya lu ambil. Sekalian ntar lu pakai seragam warung kopi Bang Doni ya, ucap Doni menawarkan pekerjaan pada Gomang. Rupanya Gomang menyambut baik tawaran dari Doni. Dia begitu antusias dalam menerima pekerjaan itu. Dan saat itu Doni juga menyiapkan tempat tinggal di samping warung kopi Bang Doni. Kebetulan di sampingnya masih terdapat lahan yang luas. Doni juga berpikir Gomang bisa menjadi penjaga warungnya saat di malam hari ketika warung kopi Bang Doni sudah tutup. Tapi dengan sementara Gomang akan tinggal dengan Doni di rumahnya. Setelah bekerja, terlihat Gomang melakukannya dengan baik. Kebersihan dari warung kopi Bang Doni pun semakin terjaga. Para pegawai yang lain pun merasa terbantu oleh kehadiran Gomang. Selain itu, Gomang juga sangat ramah pada para pengunjung. Ya, selain suka membukakan pintu, Gomang pun juga selalu menyapa para pengunjung dengan pantun-pantunnya yang lucu. Tak pelak, orang-orang yang datang ke warung kopi Bang Doni menjadi sangat terhibur. Bul, si Gomang gimana? Bagus kagak kerjanya? Tanya Doni. Alhamdulillah bang, si Gomang bagus kerjanya. Tapi saya kalau ngomong sama dia, saya suka capek sendiri bang. Habisan dia kalau ngomong pakai pantun terus, keluh Gembul. Lah, ya jarang-jarang orang kayak begitu Bul. Dia kalau ngomong itu otaknya muter terus. Kagak kayak lu, asal jeplak aja, sindir Doni. Apalagi abang ya, ngeblong kayak bis malam mulutnya, sindir Gembul balik. Hingga suatu hari saat diadakan stock of 6 bulanan, ketika itu seperti biasa Doni mendampingi Sindu untuk melakukan kegiatan yang biasa diadakan di akhir bulan. Ketika selesai, Sindu sangat terkejut karena ditemukan loss atau minus yang lumayan besar. Tak pelak, Sindu pun kembali memeriksanya hingga memakan waktu yang cukup lama. Mendapati itu, Doni pun langsung bertanya pada Sindu. Apa ya Du ya? Kagak biasanya sampai jam segini lu belum kelar-kelar, tanya Doni. Ya bang, ini ada selisih bang, minus, jawab Sindu tegang. Oh begitu, emang berapa minusnya ya? Tanya Doni lagi. Lumayan bang, 2 juta. Tapi ini saya lagi periksa, takut ada yang kelewatan, ungkap Sindu. Ya udah dah, saut Doni sambil menganggukkan kepala. Di luar, nampak Gembul dan Rizal sudah menunggu karena semua pekerjaan mereka sudah beres. Lu pada kalau mau balik duluan gak apa-apa dah. Kalau lu pada duluan aja, biar gua aja sendirian yang nungguin Sindu, ucap Doni. Yang enggak bang, saya tungguin aja. Kasihan Sindu kalau ditinggal, saut Gembul. Ya bang, udah tenang aja kita tungguin. Lagian kan enak sekalian cuci mata. Banyak cewek malam pada seliweran. Timpal Rizal cengengesan. Alah, kayak Muzal, ntar dibanting lagi sama cewek mewek, ledek Gembul. Lah, yang kemarin mah bukan cewek Mas Gembul, tapi memedi. Mana ada cewek tenaganya kayak Samson, sahut Rizal sewot. Lalu berdua ngoceh baik aja. Jal, lu mending beli makanan apa kek? Martabak telur boleh buat ngemil di mari, ucap Doni. Memangnya masih lama ya bang? Tanya Gembul. Kayaknya sih masih. Tuh gue lihat si Sindu lagi cross check ulang, ungkap Doni. Gak biasa-biasa kayak gini deh bang. Emang ada apaan ya bang? Ujar Gembul merasa heran. Ke sekolah lewat Pamulang. Lah, ini pada belum pulang, sapa Gomang dengan pantun khasnya. Makan empedu ayamnya Dedi Dores, si Sindu belum beres, ucap Doni menimpali pantun Gomang. Mendengar itu, Gomang pun nampak senang karena ada orang yang berani membalas pantunnya. Bang, Dedi Dores siapa ya bang? Tanya Gembul penasaran. Lah, Dedi Dores itu penyanyi terkenal tahun 80-an Bul. Top dia mah, jawab Doni. Keempatnya nampak dengan setia menunggu Sindu sambil menikmati martabak telur yang sudah dibeli Doni. Mereka terlihat mengobrol ngalor ngidul hingga Doni menyadari jika waktu subuh sudah dekat. Tapelak, dia pun langsung menghampiri Sindu ke dalam warungnya. Duh, masih belum kelar juga? Tanya Doni. Belum bang, ini udah saya cek lagi, tapi masih tetap kurang 2 jutaan ya.
Padahal setiap hari udah saya rekap, biar kalau pas stok opnam gampang hitungnya. Saya juga bingung nih, ungkap Sindu lemas. Ya udah, besok aja lagi ngitungnya. Udah mau subuh ini sekarang, nih kita balik deh ya, perintah Doni pada Sindu. Dengan perasaan yang menggantung, akhirnya Sindu pun menuruti ucapan Doni untuk segera pulang. Keesokan harinya, saat itu Nani datang ke warung kopi Bang Doni untuk memeriksa pembukuan. Tayal, Nani pun ikut terkejut begitu ia mendapat laporan dari Sindu sore harinya. Nampaknya Doni, Nani dan Sindu rapat bertiga untuk membahas masalah itu. Bang Doni, Mbak Nani, untuk masalah kekurangan sebesar 2.200.000 itu biar saya nanggung aja, gak apa-apa. Ini mutlak kesalahan saya, ucap Sindu ikhlas. Ya kagak boleh, jangan. Ngapain lu pakai ganti? Udah santai aja, kagak apa-apa, saut Doni tegas. Abang gak apa-apa emangnya? Tanya Nani. Ya kagak ngapa-ngapa Nan, masih ada untungnya kok. Ya udah Du, lu jangan pikirin, yang penting ke depannya jangan sampai kejadian lagi, ucap Doni mencoba menenangkan Sindu yang terlihat merasa bersalah. Tapi bener Bang, saya mah Bang, saya nggak apa-apa kok kalau gaji saya dipotong. Soalnya ini kan sudah jadi tanggung jawab saya Bang, ucap Sindu yang tetap pada pendiriannya. Ya jangan Du, gua kagak enak, gua kagak biasa motong-motong gaji orang yang kerja sama gua. Gue yakin banget ini bukan salah lu. Gue lihat lu udah bener kerjanya. Udah, sekarang lu kerja lagi dah ya. Udah, lu jangan mikirin macam-macam, ujar Doni disusul anggukan kecil dari Sindu. Makasih ya Bang, saya permisi dulu. Mbak Nani, saya lanjut kerja ya, ucap Sindu. Iya Du, jawab Nani halus. Di situ Nani merasa terpukau oleh sikap luar biasa Doni pada bawahannya. Nani merasa jika Doni rupanya memiliki hati emas yang tersimpan di balik sifat selengannya itu. Tak salah jika Nani menambatkan hatinya pada Doni, karena Doni memang berbeda dari pria kebanyakan. Di tengah rasa terpukaunya, Nani tak sadar jika ia sedang menatap Doni sambil tersenyum-senyum. Tak pelak Doni pun menangkapnya dengan balik tersenyum. Nani ngapain deh ya? Dari tadi pandangin abang sambil senyum-senyum dirian gitu, kan abang jadi nganu. Tanya Doni keheranan. Mendengar itu, Nani pun tercekak dan langsung memalingkan pandangannya. Ih, siapa yang ngeliatin abang? Abang mah GR aja, saut Nani manja. Lah, emang apa kalau ngeliatin abang? Lah kan abang pacaran Nani, malah abang seneng diliatin mula sama Nani. Ayo dong liatin lagi. Jangan Bang, bahaya kalau lihat-lihatannya kelamaan, nanti takut ada setan yang ikut, saut Nani. Tenang aja Nan, kalau urusan setan sama demit, pun ada gembul nasi gembrot yang ngurusin nanti, canda Doni. Kalau setan yang ini mah, Mas Gembul pasti nggak bisa ngatasinya Bang. Soalnya setannya setan pala hitam, adanya di kepala abang, ledek Nani yang membuat keduanya tertawa lepas. Pemandangan yang begitu indah, melihat kedua sejoli itu hanyut dalam keromantisannya. Nani sangat beruntung memiliki Doni yang begitu baik dan memiliki hati yang mulia. Sebaliknya, Doni juga sangat merasa beruntung memiliki kekasih seperti Nani yang selalu sabar menemaninya dan selalu ada untuk mendukungnya. Sementara di tempat yang berbeda, terlihat Jajang dan sahabatnya Ucup sedang mengobrol di kontrakannya. Terlihat mereka sedang menghitung hasil dari usaha mereka hari itu. Rupanya kini mereka telah pindah dari kampung halamannya ke sebuah kota besar dengan satu tas berisikan penuh rokok dari berbagai merek serta uang tunai yang berjumlah jutaan. Lumayan Cup buat hari ini Cup, ucap Jajang. Ya Jang, tapi hari ini panasnya nggak biasa, makanya saya banyak jajan es, saut Ucup. Kamu mah jangan jajan mulu atuh Cup, ditabung uangnya. Katanya kamu mau ganti motor. Boro-boro Jang, saya nggak bisa nabung, ada aja pengeluaran. Saya mah juga heran. Kemarin istri saya telepon, katanya butuh uang buat berobat anak. Terus sebelumnya mertua saya masuk rumah sakit. Rujitlah, kelucup. Sama Cup ya. Saya juga belum bisa nebus motor Abah. Habis terus ada aja ya urusannya, ucap Jajang yang rupanya memiliki masalah yang sama.
Sebenarnya, Jajang banyak menghabiskan uangnya pada hobinya yang baru. Ya, Jajang ternyata kini gemar bermain judol karena Jajang berpikir jika dirinya merasa mudah mendapatkan uang. Tak pelak, berapapun uang yang dia dapatkan pastinya akan habis dalam waktu singkat. Terus, gimana ya Jang? Apa jangan-jangan yang kita kerjain ini ada tulahnya ya? Ucap Ucup ketakutan. Alah, kamu mah jangan mikir macem-macem. Ini uang nyata Cup, ada di depan mata. Sekarang yang penting mah kita berdua harus tetap semangat. Biar kita berdua cepat kaya. Timpal Jajang mencoba menyemangati sahabatnya. 3 hari kemudian, warung kopi Bang Doni kembali digegerkan oleh hilangnya uang setoran. Sindu langsung melaporkannya kepada Bang Doni dan Nani saat itu juga. Bang Doni, Mbak Nani, maaf, saya mau laporan kalau uang hasil penjualan ini hilang lagi. Padahal itu setiap hari saya hitung ulang. Kenapa ya? Kok bisa begitu? Ungkap Sindu kebingungan. Saya mau usul kalau setiap hari uang hasil penjualan saya setorkan ke bank. Bagaimana Bang Doni, Mbak Nani? Ucap Sindu memberi masukan. Mendengar itu, Doni dan Nani pun menyetujui usulan dari Sindu tersebut. Keesokan harinya, saat Sindu ingin menyetorkan uang ke bank, lagi-lagi Sindu mengalami masalah yang sama. Ya, ketika dia ingin menyetorkan uang hasil penjualan warung kopi Bang Doni saat berada di depan teller bank, Sindu terkejut karena ternyata uang yang dibawanya kurang. Padahal sebelumnya Sindu yakin betul ia sudah menghitung uangnya dengan benar. Tak pelak, hal tersebut pun kembali Sindu laporkan pada Doni dan Nani. Seketika Doni pun langsung mengumpulkan seluruh pegawainya jika ada masalah di warung kopi Bang Doni. Sindu pun mengusulkan untuk dipasang CCTV di dalam dan juga di luar ruangan. Doni pun menyanggupinya dengan akan merealisasikan usulan tersebut dengan segera. Di malam harinya, nampak Gomang menghampiri Doni yang sedang duduk-duduk santai di depan warungnya. Bang, maaf bang, saya bisa ngomong sama abang gak Bang? Tanya Gomang. Lu ngapa Bang? Tumben, lu langsung ngomong gitu aja. Biasanya lu pakai pantun dulu, ledek Doni. Ya bang, bang, saya mau keluar dari sini bang, ucap Gomang yang membuat Doni tersentak. Entahlah apa yang terjadi pada Gomang sehingga ia berniat untuk mengundurkan diri dari warung kopi Bang Doni. Ah, kagak ada angin, kagak ada hujan, apa lu ujuk-ujuk mau keluar Mang? Tanya Doni kebingungan. Bang, soalnya saya kagak enak hati. Ya semenjak ada saya di mari, warung abang jadi kehilangan uang terus. Saya jadi ngerasa deh bang, ungkap Gomang menjelaskan perasaan hatinya. Mendengar penjelasan dari Gomang, Doni pun langsung coba untuk menenangkannya. Ya Allah Mang, Gomang, emang siapa yang nyangkain lu yang ambil uang itu? Saut Doni. Ya kali aja yang lain ada yang nyangkain saya bang. Saya beneran jadi gak enak. Timpal Gomang lagi. Gomang, gua kasih tahu sama lu ya, temen-temen di mari mah kagak ada yang punya pikiran jelek kayak gitu. Kita semua udah kayak keluarga semua. Gue yakin kagak ada yang punya pikiran kayak gitu sama lu. Lu tenang aja udah, ujar Doni mencoba meyakinkan Gomang. Begitu ya bang ya, syukur ya bang kalau begitu. Soalnya saya bener-bener kepikiran bang. Udah, lu jangan mikir macem-macem. Lu mantun aja yang banyak. Soalnya gue lihat nih ya, pengunjung pada demen. Dia pada demen denger pantun lu, ledek Doni. Siap bang kalau gitu, makan terasi di rumah dulu. Saya permisi dulu, ucap Gomang dengan pantunnya. Nah begitu, keluarin lagi pantun lo, timpal Doni. Ya itulah Doni. Dia sangat memperhatikan para pegawainya. Walaupun usahanya sedang dilanda masalah, namun tak terlihat jika Doni merasa frustasi. Malahan dia selalu menjaga agar suasana antar pegawainya tetap kondusif. Namun tidak demikian dengan Sindu. Dia sangat dipusingkan dengan apa yang terjadi. Bagaimana tidak, Sindu mendapati jika warung kopi Bang Doni setiap harinya mengalami minus. Hingga akhirnya Gembul curiga jika masalah tersebut bukanlah dari faktor intern warung, melainkan dari luar. Ya, Gembul mencurigai jika ada orang yang mungkin berbuat iseng pada warung kopi Bang Doni dengan menggunakan ilmu gaib sebagai alatnya.
Pada akhirnya, sehabis tutup warung, Gembul, Rizal, dan Doni melihat CCTV untuk melihat dan memeriksa semua tamu yang datang di warung kopi Bang Doni. Setelah berjam-jam lamanya, seketika Gembul melihat dua orang tamu yang mengundang kecurigaannya. Kala itu, dua orang pemuda tersebut terlihat membayar dengan satu lembar uang pecahan 100 ribuan, dan yang membuat Gembul curiga adalah uang dari kedua pemuda itu memancarkan sinar yang tak biasa, namun hanya Gembul yang dapat melihatnya. Wah, itu tuh, ucap Gembul yang mengagetkan Doni dan Rizal. Lu, itu apaan? Ngagetin aja lu, Bul. Mana? Gua gak ngeliat apa-apa, saut Doni sewot. Aduh, udah deh, Bang Doni percaya aja sama saya. Dua orang itu biang keladinya, Bang, ucap Gembul yakin. Nah, kalau dua orang ini mah saya suka ngeliat nih. Dia pada kalau suka duduk di pojokan, mesennya kopi yang paling murah, habis itu langsung jalan lagi, ungkap Rizal. Mendapat titik terang, mereka bertiga pun langsung menyusun rencana untuk menangkap keduanya. Terus gimana Bang rencananya? Tanya Gembul. Udah Bang, kalau mereka datang langsung hajar aja, saut Rizal emosi. Ya jangan Jal, kagak boleh begitu Lu itu kagak boleh main hakim diri. Nanti bisa-bisa kita yang urusan sama polisi, ucap Doni memperingati. Saat itu Doni mengingatkan jika mereka semua tidaklah boleh gegabah dan mengambil tindakannya sendiri. Lah, kan mereka yang salah Bang, kenapa kita yang jadi urusan sama polisi? Tanya Rizal kebingungan. Lu bagaimana sih Jal? Kita ngebuktiin apa gimana? Kalau lu langsung hajar tuh orang, terus tuh orang nuntut balik lu bagaimana? Terus lu bilang, tuh orang udah nyolong uang kita. Lah, buktinya mana? Sekarang aja cuma si Mbrot nih yang bisa ngelihat. Mudah-mudahan aja mata dia kagak seliwer, ungkap Doni menjelaskan. Ya udah Bang, besok saya datangnya dari pagi Bang. Kalau orang itu datang, biar saya yang urus Bang, timpal Gembul. Setelahnya, mereka bertiga menutup warung kopi Bang Doni dengan dibantu oleh Gomang yang kini sudah menempati kamarnya sendiri yang terletak di samping warung kopi Bang Doni. Keesokan harinya, warung kopi Bang Doni berjalan seperti biasanya, tapi bedanya saat buka sudah terdapat Doni dan Gembul. Bul, sekarang posisinya begini nih. Lu jaga di dalam, gua jaga di luar ya, perintah Doni. Lah, emang biasanya juga begitu kan Bang? Gak ada urusan penting juga begitu Bang. Abang kan tetap di luar, saut Gembul. Bul, ngapa sih lu kalau gue ngomong jawab mulu? Gue kempesin lu lama-lama, ucap Doni sewot. Kemudian Doni dan Gembul nampak berjaga-jaga tanpa mengganggu operasional dari warung kopi Bang Doni. Namun hingga siang hari, kedua orang yang ditunggu oleh Doni dan Gembul tak kunjung muncul. Tak pelak, hal itu membuat Doni menjadi tak sabaran. Mana ini ya? Kedua orang kagak nongol-nongol, batin Doni. Di tengah penantiannya, Gomang pun menghampiri Bang Doni yang sedang duduk menanti di bangku luar. Gomang melihat jika gelas Bang Doni yang berisikan kopi sudah habis. Beras gabah dimakanin ke Bang. Mau nambah kopinya Bang, ucap Gomang menawari kopi pada Doni. Mendengar itu, Doni tak mau kalah. Ia pun segera membalas pantun dari Gomang. Orang susah ngelihatnya kagak tega. Kagak usah, gue udah bega, saut Doni menolak tawaran Gomang secara halus. Lah, abang balas pantun saya, apa nyindir saya ya? Ucap Gomang sambil melemparkan senyuman. Lah, sumpah, gua kagak nyindir lu Mang. Soalnya itu yang lewat kepala saya. Maaf dah kalau lu berasa. Timpal Doni tak enak hati. Di tengah obrolan itu, tiba-tiba saja pandangan Doni tertuju pada dua orang yang baru saja memasuki warung kopi Bang Doni. Dengan bergegas, Doni pun langsung menuju ke dalam warung. Mang, lu tungguin dulu di Maria. Gue mau ke dalam dulu, ucap Doni dengan terburu-buru. Di dalam, Sindu sudah berdiri di balik kasir dengan Gembul yang saat itu mendampinginya. Rupanya, kedua orang yang dilihat Doni adalah Jajang dan Ucup, dua orang yang sedang melakukan pesugihan uang balik. Gembul pun menyadari dengan kedatangan Jajang dan Ucup tayal, ia pun segera mengambil ancang-ancang dengan membaca doa-doa dan juga amalan-amalan yang diketahuinya. Setelah di dalam, Jajang segera memesan 2 gelas kopi hitam dan berniat langsung membayarnya. Setelah pesanannya datang, Jajang kemudian mengeluarkan uang goibnya yang berupa 1 lembar pecahan 100 ribuan.
Setelah melihat uang itu, Gembul pun semakin yakin jika uang itu bukanlah uang biasa karena Gembul langsung melihat kemilau cahaya serta energi negatif pada uang tersebut. Saat itu, seketika Gembul pun langsung menggantikan Sindu untuk menjadi kasir karena memang sebelumnya Sindu sudah diberitahu jika Gembul ingin menangkap orang yang sudah berbuat tidak baik pada warung kopi Bang Doni. Setelah uang tersebut berada di tangan Gembul, tiba-tiba saja uang tersebut mengeluarkan asap dan langsung menghilang. Mendapati hal itu, tak pelak Jajang dan Ucup pun terlihat panik dan ketakutan. Tanpa keduanya sadari, Doni dari arah belakang langsung menyeret keduanya ke belakang warung kopi Bang Doni karena Doni tak ingin menimbulkan kegaduhan di dalam warungnya. Di situ, Doni dengan ditemani Gembul langsung menginterogasi keduanya. Pada awalnya, Doni menanyakan nama keduanya, namun rupanya di sini Jajang tidak menerima atas perlakuan Doni pada dirinya. Tanpa menjawab pertanyaan Doni, Jajang malahan langsung melemparkan sebuah bau gementar ke arah wajah Doni. Rupanya Jajang tak tahu siapa yang sedang dihadapinya itu. Dengan secepat kilat, Doni mengelak, lalu menangkap tangan Jajang serta memelintirnya hingga Jajang berteriak kesakitan melihat temannya dalam ancaman. Ucup seketika berniat untuk membantunya, namun tanpa disangka-sangka dari arah belakang, Gomang langsung memiting Ucup hingga ia tak bisa bergerak. Serampang serimping ketemu daun pepaya. Siapa ini di samping? Berani-beraninya lu pada mau mukul bos saya, ucap Gomang dengan pantunya. Ya, ternyata Gomang juga memiliki kemampuan dalam hal bela diri. Kunciannya terlihat begitu kuat sehingga Ucup tak bisa berkutik. Akhirnya Jajang dan Ucup menyerah dan memberitahukan jati diri mereka. Mas-mas ini mending aku aja deh. Saya tahu kalau mas-mas ini pakai uang gaib buat belanja di sini. Kami itu udah rugi banyak, Mas. Lagian sekarang uang gaibnya udah saya musnahin. Uang itu juga gak bakalan balik lagi ke mas-masnya, ungkap Gembul tegas. Mendengar penjelasan dari Gembul, akhirnya Jajang pun menuturkan modus operandi ketika perbuatannya itu merugikan warung kopi Bang Doni. Jajang nampak memohon-mohon agar perbuatannya dapat dimaafkan. Begitu juga dengan Ucup. Berbeda dengan Jajang yang memang masih bujangan, Ucup menuturkan jika dia sudah memiliki istri dan anak di kampung, sehingga Ucup memohon belas kasih dari Doni selaku pemilik warung kopi Bang Doni. Mendengar itu, Doni pun merasa terenyuh. Dia tak sampai hati bila harus menyerahkan keduanya pada pihak yang berwajib. Selain bukti-bukti yang sulit didapat, Jajang dan Ucup pun sudah mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Ya udah, sekarang lo lagi berdua gue lepasin. Tapi ingat, gua kagak mau ngelihat muka lo berdua lagi di mari. Gue pengen lo berdua pada sadar dah kalau lo berdua itu udah ngejalanin hal yang salah. Kerjaan lo berdua tuh kagak berkah, ngerugin orang banyak, ucap Doni berapi-api. Akhirnya Jajang dan Ucup pun pergi dari warung kopi Bang Doni melalui pintu belakang dengan merasakan sakit di bagian tubuhnya masing-masing akibat pelintiran dari Doni dan juga pitingan dari Gomang. Tak berapa lama tiba-tiba Rizal muncul dari dalam sambil membawa panci di tangannya. Mana malingnya, Bang? Mana? Gue mau pentung pakai panci nih, gedek banget gue, saut Rizal pada Sindu. Udah pergi kali, jawab Sindu singkat. Lu mau ngapain? Mau ngapain, Jal? Pan gue udah bilang sama lu, jangan macem-macem, timpal Doni geram melihat tingkah Rizal. Mendengar itu, sambil cengengesan, Rizal pun menjawab, iya bang, maaf bang, saya hilap. Habis saya kesel banget bang, kita udah dikerjain habis-habisan. Itu panci ngapain kamu bawa Jal? Nanti masak minyak gimana kalau pancinya rusak? Saut Gembul jengkel. Mendengar itu, semua pun langsung menertawa Rizal karena sikapnya yang terlihat nyeleneh. Sementara itu, beberapa jam kemudian, pada sebuah bus luar kota, terlihat Jajang dan Ucup berada di dalamnya. Keduanya kini nampak termenung akibat peristiwa yang telah mereka alami. Yang saya emang gak mau lagi kayak begini. Kapok sih Jang, keluh Ucup pada saat itu. Gimana sih Cup? Masa begini aja kamu jadi nyerah? Timpal Jajang kecewa. Bukan begitu Cup, tapi ya benar apa yang dibilang sama abang-abang yang barusan nangkap kita tadi. Perbuatan kita mah udah salah, gak berkah. Pantas aja uang kita habis melulu.
Pokoknya mas saya nggak mau lagi, Jang, ujar Ucup tegas. Mendengar itu, Jajang hanya bisa terdiam sambil terus meratapi nasibnya yang kini harus kembali tak menentu. Rupanya hasil kerja keras Jajang selama ini tak menyisakan apapun. Ya, uang yang didapat dengan cara haram itu telah habis tak jelas, tak tersisa sedikit pun. Bahkan modal yang sudah ia keluarkan kepada sang dukun hilang begitu saja. Selesai. Wow, luar biasa kisah warung kopi Bang Doni ya, selalu menarik untuk disimak dan makin keren. Asli makin keren nih Mas Dani ya. Sebenarnya saya suka banget nih kisah-kisah seperti ini, bagaimana misterinya ini akhirnya terungkap ya, pesugihan uang balik. Jadi memang jujur ya, saya untuk kebetulan saya juga nenek saya dari Banten ya, jadi memang beberapa kali saya pernah dengar tentang uang balik seperti ini nih. Jadi memang mungkin masyarakat Banten ya udah nggak asing nih sama kata-kata uang balik ini, dan seperti yang dalam kisah ini yang jelas ya, jadi uangnya itu dibeli terus uangnya akan kembali lagi, dan yang pasti teman-teman ini nggak bagus banget, nggak berkah banget, karena ya mengambil yang bukan haknya. Jadi warung-warung itu dirugikan, apalagi warung-warung kecil. Aduh, kasihan banget kan teman-teman. Tapi semuanya sih, mau warung kecil mau warung gede, kasihan. Warung gede karyawannya yang kena nanti ya kan. Untungnya di warung kopi Bang Doni jadi agak-agak gimana ya, Bang Doninya baik ya. Dan dalam episode kali ini ada kemunculan satu tokoh lagi, Gomang. Aduh, Gomang ini kayaknya Mas Dani SBR kenal beneran gak sama Gomang ini. Tapi memang saya pernah apa ya, ada nih orang yang seperti ini, dan saya yakin teman-teman pasti juga di sekelilingnya ada juga yang pernah menemukan orang seperti Gomang yang sedikit-sedikit pantun ya kan, setiap mau ngomong pantun. Jadi memang unik nih, dan Bang Doni ngelihat Gomang mungkin buat naikin mood dia juga ya. Ya udah Mang, lu kerja di sini aja Mang, parkirin kayak apa. Jadi ya itulah, orang butuh mood booster ya, dan mungkin Gomang dengan melihat Gomang ini, Bang Doni jadi tambah bersemangat. Overall keren banget kisahnya, asli Mas Dani SBR, dan udah ditepatin nih sama Mas Dani SBR nih buat teman-teman fansnya warung kopi Bang Doni, subscriber dari channel Ilo Ekstrim. Seminggu 2 kali nih, minggu ini udah 2 kali loh untuk warung kopi Bang Doni. Terima kasih Mas Dani SBR, seminggu udah 2 kali, kalau bisa besok bisa seminggu 2 kali terus ya, rutin ya. Dan sekali lagi terima kasih kepada Mas Dani SBR atas kisahnya yang luar biasa warung kopi Bang Doni. Ditunggu lagi episode selanjutnya yang lebih seru, dan pengen lihat lagi nih Maju Beda beraksi kan. Karena kemarin itu kan pas di Tanah Banten itu, ngeri banget ya ilmu totokannya. Takut ditotok lagi Bang Doni, suruh gembul aja yang ditotok. Keren banget. Semoga teman-teman semua merasa terhibur ya dengan kisah barusan, dan silakan buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, silakan bisa diklik tombol like ataupun jempolnya, di-share dong, bantu share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain, ke saudara-saudaranya lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang udah lama bergabung tapi lupa nih, belum diklik tombol subscribe-nya, ayo dong diklik dulu tombol subscribe ya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari, setiap malam teman-teman ya, jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat, atau jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.